Salam pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini ditulis oleh Dr. Kai Kusma, yang dimana memberikan kepada kita perubahan pola hidup yang akan menambah umur dalam hidup Anda dan menambah semangat tahun-tahun Anda. Kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual, motivasi, inspirasi, dan dorongan, kisah kemenangan, dan wawasan menarik tentang manusia dan penciptanya. Pada saat ini kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Embusan Udara Segar Roh. Ayat intinya terdapat dalam Yohanes 20 ayat 21 dan 22. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Sejak Tuhan mengembuskan nafas kehidupan ke dalam hidung Adam dan Adam menjadi makhluk hidup. Kejadian 2 ayat 7. Kehidupan manusia telah ditunjang dengan udara penting yang kita sebut oksigen. Setiap hari, pengalaman seperti di Eden ini diulangi jutaan kali saat bayi lahir ke dunia dan menghirup napasnya yang pertama. Tanpa oksigen, kehidupan akan berhenti dalam hitungan menit. Ya, baik di sini dikatakan kepada kita embusan udara segar roh. Jadi di mana Tuhan memberikan kepada kita ayat bahwa damai sejahtera bagi kamu. Dia berkata ini kepada murid-muridnya, memberikan suatu kebahagiaan kepada murid-muridnya dengan damai sejahtera bagi kamu. Lalu Yesus berkata selanjutnya bahwa sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ya, Tuhan menciptakan kita, memberikan kepada kita damai sejahtera supaya kita membawa suatu kebahagiaan itu kepada dunia. Tuhan mengutus kita untuk memberitakan kebenaran di akhir zaman ini. Ya, sama seperti Yesus, dia diutus oleh Bapanya untuk datang memberikan kepada kita damai sejahtera. Dan sekarang Yesus memberikan itu kepada kita, yang artinya Tuhan dapat mengutus kita untuk membawa pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sebelumnya. Tuhan dapat mengutus kita untuk memberitakan suatu janji yang dimana Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Ya, di sini dikatakan bahwa sejak Tuhan mengembuskan nafas kehidupan ke dalam hidung Adam dan Adam menjadi makhluk hidup, kehidupan manusia telah ditunjang dengan udara penting yang kita sebut oksigen. Sangat luar biasa. Tuhan menciptakan manusia pertama itu Adam. Bagaimana Tuhan dapat membentuk dia, Tuhan dapat mengembuskan nafas dalam hidup Adam sehingga dapat menjadi manusia yang mau diutus oleh Tuhan. Sama halnya juga dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kepada kita utusannya supaya kita belajar dapat membawakan akan damai sejahtera itu kepada orang-orang terdekat kita. Baik orang tua kita, keluarga kita, teman-teman kita, atau anak, istri atau suami kita. Biarlah kita selalu membawa akan damai sejahtera ini di dalam kehidupan kita. Dan kita juga akan terus menghirup akan udara yang segar, yang kita sebut oksigen. Bila kita tidak menghirup udara, dalam hitungan menit, kehidupan kita akan berhenti dalam hitungan menit. Yang artinya kita kehabisan oksigen, kita butuh oksigen itu. Maka Tuhan menciptakan kepada kita udara segar. Tuhan menciptakan kepada kita udara yang begitu luar biasa supaya kita dapat hirup, supaya kita dapat pakai itu di dalam kehidupan kita untuk menjalani akan tugas-tugas yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi di sini dikatakan bahwa Tuhan memberi kita paru-paru yang berisi jutaan kantung udara kecil atau alveoli yang tertutup dengan kapiler rumit berisi darah. Kita menghirup oksigen ke dalam paru-paru. Darah berisi karbon dioksida mengalir ke paru-paru. Di sana karbon dioksida ditukar dengan oksigen. Jutaan sel darah merah kemudian membawa darah yang mengandung oksigen untuk menyehatkan otak dan organ tubuh lainnya, jaringan, dan sel. Pertukaran di paru-paru membutuhkan waktu beberapa milidetik. Sirkuit lengkap dalam tubuh membutuhkan sekitar 1 menit. Nah, di sini Tuhan katakan bahwa Tuhan memberi kita paru-paru yang berisi jutaan kantung udara kecil
yang tertutup dengan kapiler rumit berisi darah. Sangat luar biasa Tuhan menciptakan manusia yang begitu luar biasa, menciptakan paru-paru atau dan lain sebagainya. Sini dikatakan bahwa ada jaringan, ada sel, ada jantung dan lain sebagainya. Tuhan menciptakan itu supaya kita dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Suatu bukti bahwa Tuhan telah memberikan kepada kita suatu kehidupan yang sangat luar biasa. Kehidupan yang dimana Dia akan mengutus kita untuk membawa pekabarannya di dunia ini. Ya, sangat luar biasa pelajaran kita pada saat ini, supaya kita terus menaruh kepercayaan kita hanya kepada Tuhan saja. Ya, di sini katakan bahwa jutaan sel darah merah kemudian membawa darah yang mengandung oksigen untuk menyehatkan otak dan organ tubuh lainnya. Sangat luar biasa diberikan kepada kita untuk kita terus mau melatih diri kita untuk bersandar kepada Tuhan. Kita adalah umat ciptaan Tuhan. Untuk itu biarlah kita selalu mengucap syukur, memberikan kepada kita damai itu. Dan kita juga membawa akan damai itu kepada orang lain. Inilah yang dimaksud Tuhan kepada kita, bahwa sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Pelajaran yang dapat kita ambil pada hari ini, bila mana kita mau diutus Tuhan, biarlah kita dapat meminta Tuhan dengan penuh kepercayaan hikmat daripada surga, supaya kita dapat menjalaninya dengan baik. Jadi di sini katakan juga bahwa Tuhan merancang proses daur ulang yang cerdas ini. Kehidupan tumbuhan di bumi menyerap dan menggunakan karbon dioksida yang kita hirup dan mengeluarkan oksigen. 90% dari ganggang laut. Kita menghirup oksigen dan prosesnya dimulai lagi. Udara paling murni ditemukan di dekat air terjun yang bergerak, sungai yang menggelegak, dan lautan. Itu juga ada setelah badai bermuatan listrik, di gedung-gedung dengan banyak tumbuhan, di pegunungan dan hutan. Udara murni dapat memperlambat kecepatan pernapasan kita, meredakan alergi, menurunkan tekanan darah, dan membantu kita berpikir lebih jernih. Tentu saja hal ini terutama dibutuhkan saat berdoa dan belajar Alkitab. Ya, puji Tuhan diberikan lagi kepada kita bahwa itu juga ada setelah badai bermuatan listrik, di gedung-gedung dengan banyak tumbuhan, di pegunungan dan hutan. Udara murni dapat memperlambat kecepatan pernapasan kita. Sangat luar biasa, di sini diberikan kepada kita contoh yang begitu indah atau pelajaran yang begitu luar biasa untuk kita dapat bersuka cita dan mensyukuri akan kehidupan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Ya, kita menghirup oksigen dan prosesnya dimulai lagi. Udara paling murni ditemukan di dekat air terjun yang bergerak, sungai yang menggelegak, dan lautan. Sangat luar biasa, Tuhan sudah membentuk kita, Tuhan sudah menciptakan segala sesuatunya indah bagi kita untuk kita dapat memelihara, supaya kita dapat juga pakai akan alam ini dengan baik. Ya, seperti udara ini Tuhan berikan kepada kita oksigen yang begitu luar biasa. Ya, di sini dikatakan bahwa udara paling murni ditemukan di dekat air terjun yang bergerak. Ya, sudah betul kita menjalani akan kehidupan kita di alam untuk kita dapat bersuka cita dengan apa yang sudah kita miliki saat ini. Tuhan membentuk akan gunung-gunung, Tuhan membentuk akan segala sesuatunya supaya kita dapat belajar bersama dari alam yang Dia sudah ciptakan. Bagaimana karya Tuhan dapat memberikan kepada kita kenyamanan, memberikan kepada kita suatu sukacita yang luar biasa. Di sini juga dikatakan bahwa tentu saja hal ini terutama dibutuhkan saat berdoa dan belajar Alkitab. Ya, sangat luar biasa di sini bahwa ini berkaitan juga di mana kita dibutuhkan saat berdoa dan belajar Alkitab. Ya, Roh Kudus memberi kesan pada pikiran kita, jadi penting untuk menjaga otak kita tetap sehat dan teroksigenasi dengan baik. Namun adalah di rumah kita sendiri di mana kita mungkin mendapatkan udara terburuk, terutama jika rumah tersebut sangat terisolasi dan adalah rumah dengan energi efisien dengan pintu dan jendela yang rapat. Berbagai jenis racun datang dari asap, jalan dan garasi yang polusi, kompor gas, peralatan listrik, radon, perabotan rumah, bahan kimia pembersih, debu, bulu binatang, pestisida, air yang
klorinasi, dan bahkan penyegar udara. Solusi terbaiknya adalah dengan menggunakan produk kimia secara terbatas dan membuka jendela untuk mendapatkan udara segar dan sinar matahari. Yesus membandingkan napasnya dengan Roh Kudus. Sebagaimana oksigen mendukung kehidupan jasmani, Roh Kudus menopang kehidupan rohani. Tariklah napas dalam-dalam, berdiri pasti dengan keyakinan kudus, dan selalu buka jendela mental Anda untuk udara segar Roh Suci. Ini sangat luar biasa. Di sini Roh Kudus memberi kesan pada pikiran kita. Jadi penting untuk menjaga otak kita tetap sehat. Di sini juga katakan bahwa ada berbagai jenis racun datang dari asap, jalan dan garasi yang polusi, kompor gas, peralatan listrik, radon, perabotan rumah, dan lain sebagainya. Ya, solusi terbaiknya adalah dengan menggunakan produk kimia secara terbatas dan membuka akan jendela untuk mendapatkan udara segar. Jadi sini juga dikatakan bahwa Yesus membandingkan napasnya dengan Roh Kudus. Ya, tariklah napas dalam-dalam, berdiri pasti dengan keyakinan kudus, dan selalu buka jendela mental Anda untuk udara Roh Suci. Biar ini menjadi satu pelajaran yang sangat baik di dalam kehidupan kita. Biar kita selalu melakukan akan nasihat yang sudah diberikan dalam kehidupan kita. Biar kita selalu membuka akan jendela kita supaya angin atau udara itu masuk dalam ruangan atau kamar kita. Sama juga dengan jendela mental kita, supaya kita terus membuka mental kita untuk Tuhan dapat membentuk kita dengan sebuah pekerjaan. Di sini sangat luar biasa bahwa pernahkah Anda berada di luar ruangan dan merasa diberi energi oleh pemberian gratis dari Tuhan berupa udara segar dan murni? Ini pertanyaan yang sangat luar biasa Tuhan sudah memberikan kepada kita sampai hari ini. Untuk itu biarlah kita selalu bersyukur kepada Tuhan, memberikan segalanya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan selalu memberikan kepada kita apa yang sudah menjadi porsi kita, apa yang sudah menjadi bagian kita di dunia ini, yaitu udara segar, dan juga dapat membentuk kita dan mengutus kita untuk memberikan damai itu kepada orang lain. Biarlah pelajaran ini dapat menguatkan kita untuk setiap harinya kita dapat belajar bersama-sama untuk menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan saja. Inilah pembahasan firman Tuhan. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.